Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa hafaz wa ayyid nahdlatal watani diniyatal islamiyata ala madhhab ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bil alamin ya hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Mujahidin NWDI Kumbung Al Mukarram Pak Guru Haji Ahmad Sadri KH SPDI beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Mujahidin NWDI Kumbung Bapak Haji Supartiman SK MSI. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran dari organisasi NWDI dari tingkat daerah sampai cabang dan anak cabang yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Kumbang beserta seluruh kawin yang berkesempatan hadir, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan yang alhamdulillah juga berkesempatan hadir pada hari ini, seluruh Bapak Ibu Kepala Lembaga Yayasan Rodatul Mujahidin NWDI Kumbung beserta seluruh guru beserta staf tata usaha Yayasan Rodatul Mujahidin NWDI Kumbung yang hadir pada acara tasawuran hari ini. Yang berbahagia pula yang sangat kami hormati seluruh wali santri yang alhamdulillah melaksanakan tasawuran kelulusan pada tahun ajaran 2023-2024. Singkatnya, seluruh hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang semuanya kami sangat hormati dan sangat kami muliakan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai laporan kami dari panitia tasawuran, yang pertama, untuk tahun pelajaran ini alhamdulillah santri-santriwati yang berhasil kami luluskan di Yayasan Rodatul Mujahidin NWDI Kumbung ini dengan rincian dari TK sebanyak 8 santri-santriwati, kemudian dari SMP tingkat SMP 71 santri-santriwati, tingkat SMK 53 santri-santriwati, dan tingkat MA 27 santri-santriwati. Total yang kami luluskan pada tahun ini sebanyak 159 orang santri-santriwati. Dan yang alhamdulillah yang menjadi prestasi yang besar bagi kami adalah pada tahun ini ma'had tahfiz kami alhamdulillah mampu menamatkan, meluluskan santri-santriwati dengan tingkat hafalan 11 juz. Nah, ini bagi kami sebagai pengelola tahfiz yang baru kurang lebih 5 tahun adalah suatu prestasi yang besar bagi kami, sudah mampu meluluskan, menamatkan santri dengan jumlah hafalan 11 juz. Nah, semoga prestasi ini menjadi semangat pendorong bagi kami pengelola untuk lebih meningkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hafalan santri-santriwati kami pada tahun-tahun berikutnya. Hadirin sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masih lemas Indonesia bertukang Islam jurusan Imam Ghazali dan sudah diatur ke sudah. Masih lemas jawab salam. Satu kali kita menjawab salam dari orang yang berilmu,
atau yang tidak berilmu sama dengan kita sholat sunat 60 tahun paling keras. Jadi orang yang tidak menjawab salam merugi tidak sholat selama sholat sunat 60 tahun. Nah, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan Indonesia kan harus terjadi dulu baru serempak. Kalau sudah terdaftar oleh kantor desa di Mampir di datang terjadi tulis syarat dulu cuma dia mau sampai kawin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wassalatu wassalamu ala nabi sudqi wal hulafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati saudara kami, yakni Bapak Haji Suhardiman, Eskap MSI, selaku bendahara sekaligus sudah berubah menjadi sekretaris di pondok pesantren, juga jadi pendiri, semua jabatan sama beliau yang sama kami kita hormati. Bapak pengurus daerah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang sempat hadir, baik pengurus cabang dan anak cabang juga yang di Kecamatan Masbagi, Bapak Kepala Desa Kumbang yang diwakili oleh Bapak Sekdes yang sempat hadir, Bapak Kawil yang sedesa Kumbang yang diwakili oleh Kawil yang tercinta dan mulia, Kawil Kumbung Timur, tempat lokasi pondok pesantren Raudatul Mujahidin. Wabil khusus saudara kami akhir fillah, guru besar kita di dunia tahfiz, Dewan Hakam Kabupaten Lombok Timur, Al-Hafiz Ustaz Buhari Kiha, Al-Hafiz Ustaz Sibian Kiha SPDI, Al-Hafiz Ustaz Fadli Kiha SPDI, Ustaz Hasanan yang juga sempat hadir pada saat ini, yang akan menguji 1-2 nanti santri maupun santriwati. Yang kami banggakan juga bapak-bapak Dewan Guru se-Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Mujahidin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Kumbang, Bapak Kepala Sekolah dari TK sampai SMA, MK, SMK, yang sangat kami muliakan dan kami banggakan sebagai penopang dan pelengkap dan sebagai rukun untuk kemajuan di pondok pesantren ini adalah bapak-bapak wali santri yang datang dari Duku, yang dari Sumbawa, semuanya tanpa kecuali yang kami muliakan. Permata hati anak-anakku semua yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran qurrata a'yun, sebagai kebanggaan kami dari TK sampai SMP, SMK dan MA,
yang kami muliakan dan kami banggakan, wabil khusus tambahan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Singkatnya, hadirin hadirat yang mudah-mudahan gerak dan langkah kita dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pada saat ini tentu kata yang tidak ada yang lebih indah dari intan emas permata, hanya kalimat yang sederhana tapi menjulang sampai 7 lapis langit dan menyelam sampai 7 lapis bumi, hanya kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat ini yang sangat mulia dan diabadikan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh sebagai ilmu asas, sebagai ilmu dasar. Orang yang ingin meraih kesuksesan harus memiliki kalimat Alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca kalimat ini 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Nahdlatul watan bil khair, nahdlatul watan fastabiqul khair. Hadirin hadirat para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyambut adanya protokol ini, saya tidak ada yang bisa saya sampaikan melainkan kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu wali murid tidak sama bahagianya dengan saya. Satu huruf yang bisa dibaca oleh anak kami Bapak Ibu sekalian itu adalah kalimat sebagai tidak bisa dibeli oleh dunia emas dan perak. Mungkin ibu hanya sekedar memberikan makan dan minum, tapi kalau kami Bapak Ibu sekalian, itulah yang namanya seorang guru dengan seorang anak atau murid. Nah, jadi itu kebahagiaan sampai satu huruf Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Tapi kebanyakan kita jadi orang tua ini bangga ketika anak kita sukses dengan permata dunia, tapi ketika sukses mampu membaca Al-Quran. Padahal Bapak Ibu sekalian belum ada yang menjamin dalam satu hadis pun, kecuali Al-Quran yang dijamin khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di kita semua ini Bapak Ibu sekalian pilihan. Pilihan dari siapa? Yang memilih kita adalah manusia yang terpilih, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pilihan bupati, bukan pilihan presiden. Khairukum, ini kalimatnya nakirah Bapak Ibu sekalian. Karena manusia tidak bisa dihitung dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang-orang yang gigih ingin mau mengajar, apalagi belum sampai kita kepada yang mau menghafal. Hanya orang-orang yang mau mengajar dan mau belajar Al-Quran ini, itulah pilihan Rasulullah, manusia yang mulia dan paling terbaik dari sekian juta manusia Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah segala ini, kenapa Bapak Ibu sekalian harus kita terharu ketika meja jadi penuh? Jangankan satu juz, siapa mampu membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian, saya itu sudah menjadi kebahagiaan. Karena anak-anak kita di tengah ujiannya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kami dulu diajar sama Pak Samar tidak terlalu banyak ujiannya, tapi anak-anak kita Bapak Ibu sekalian ujiannya bukan hanya di luar di halaman rumah, tapi masuk ke dalam tempat tidurnya, yaitu HP itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ada pilihan Allah, yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Maka orang-orang yang mampu belajar Al-Quran di tengah-tengah kesulitan, orang yang meninggalkan Al-Quran hanya sibuk dengan memegang HP, dia lupa dia sudah tua mau masuk ke kubur, tapi terus menerus sibuk dengan menghitung HP 24 jam. Tapi ada orang-orang pilihan Allah, yahdi man yasha', bukan dari seorang ulama,
petunjuk itu Bapak Ibu sekalian. Bukan dia seorang wali Allah, yahdi man yasha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan satu hidayah mutlak, hak prerogatif Allah ila shiratal mustaqim, kepada jalan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang tidak ada bengkoknya. Mungkin kita punya ukuran meteran di dunia, tapi belum tentu dia lulus. Nah, jadi terima kasih Pak Rektor ini sudah datang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tunggu beliau saya telepon tuh hari. Nah, jadi di tengah-tengah kesibukan beliau Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini itu Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah Sida tidak heran Bapak Ibu sekalian. Kalau Sida 24 jam hanya mengurus makannya anak kita tidak terlalu banyak ujiannya. 24 jam tidur bersama kami anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Saya ingat pesan Tuan Guru Bajang Bapak Ibu sekalian, tanggal 27 Ramadan di Mushola Al-Abrar. Ingat semua pengurus pondok, katanya beliau langsung sampai menunjukkan tangan di Abrar. Anak-anak yang mondok jangan dianggap sebagai murid, semua harus anaknya sendiri. Ini pesan beliau di Abrar tanggal 27 Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apalagi anak-anak kami merasa sekarang ini Bapak Ibu sekalian bisa menghafal sampai 13 juz. Ini gurunya capek-capek. Ustaz Buhari ini kemarin kita doakan mudah-mudahan selamat anaknya tak berangkat, tapi alhamdulillah sudah bisa jam bernapas ya. Nah, ini tapi di tengah-tengah beliau tapi tetap dia datang menyimak anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kami sekedar mendampingi Bapak Ibu sekalian, ini dia gurunya ini. Ada yang panjang jenggotnya ke Buhari ini, dia sudah lompat sampai tingkat nasional. Kalau beliau Ustaz Subian mewakili Papua dulu untuk lomba tingkat nasional. Ustaz Padli itu mewakili Jawa Barat, Ustaz dia Jawa Barat Bogor tingkat nasional lomba hafal Al-Quran. Bukan sembarang guru yang ngajar jadi pelogoh di sini. Sehingga pondok-pondok pesantren yang lain ini banyak yang demo sama beliau ini. Kenapa di Kumbung saja maunya Ustaz Buhari, Ustaz Subian, Ustaz Padli gitu. Banyak tawaran sampai Mataram, tapi kalau di Kumbung kita jamak-jamak dikirang janji kita si Tuan Guru ini kan. Apa jarak malah tengendeng kan. Ya, itu nih Bapak bahasa beliau ini. Dan jadi tidak pernah kita sama beliau ini mau membantu kita, karena di saat saya tawarkan beliau kasihan anak-anak ini. Tapi alhamdulillah di Kumbung sekarang sudah banyak yang hafal 2 juz, 3 juz Bapak Ibu sekalian. Mulai pada berkeliling berkedap oleh Kelemang Maghrib, Masya Allah. Masya Allah, bayu ada bayu di situ. Jangan lelah berasinak di keraton bis lo dengar jampi ke jalan Tuan Guru habis. Pokok saya tahu baca Iqra dah. Bapak hadir Bapak. Nah, itu saya syukurnya sekarang sudah dapat sampai 4 juz. Padahal Iqra saja belum bisa dia baca, dia masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kesyukuran kita Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu keberkahan Bapak Ibu sekalian. Semua ini Bapak Ibu sekalian adalah demi kecintaan kita kepada anak-anak kita. Ada yang sudah bisa lancar baca Quran masuk di sini, itu kami tidak terlalu capek. Tapi yang mulai dari Iqra-nya itu Bapak Ibu sekalian, ada Paren, mana Paren? Paren. Itu mulai dari Iqra 1 dia masuk di sini. Nah, dia sekarang sudah mendapat 5 juz tinggal berapa lembar. Itu sudah dari sembelian, besok bisa jadi kiai di sembelian itu Paren. Nah, jadi kita bersyukur ini Bapak Ibu sekalian. Dan 24 jam kita berdiri Bapak Ibu sekalian, sehingga ada yang ngomong ini adalah Ustaz Tio Muni ini bukan dengan semangat ingin kita melihat, karena anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian ingat pesan Bapak Tuan Guru Bajang bahwa yang mondok itu adalah bukan santri, bukan murid, tapi itu adalah anak kita. Sehingga perlakuan kita Bapak Ibu sekalian beda Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga betul-betul kita bagaimana supaya anak kita ini bisa supaya jangan dia menjadi buta Al-Quran. Alhamdulillah, Ardi ini dipindah dari Pancor ke sini sama bapaknya. Sekarang sudah dapat sampai 11 juz Bapak Ibu sekalian. Tapi ujian ingat Bapak Ibu sekalian, Allah sudah di dalam Al-Quran menyebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna billah wa hum la yuftanun. Muhammad kasih tahu orang itu,
Saya tidak akan biarkan begitu saja dia beriman, kemudian tidak diuji, enak berlenggak-lenggok, kemudian mau masuk surga. Oh tidak, tidak. Melainkan saya berikan dia ujian yang bertubi-tubi sehingga bisa naik kualitas iman. Yang berilmu kami uji supaya kualitas ilmunya bisa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kami mewakili teman-teman, terutama sekali Bapak Heri, Dr. Heri Hadi Saputra, insyaallah beliau Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesibukan beliau kami saja pengurus Polda ini tidak pegawai negeri, kami ini pegawai luar negeri. Kalau beliau ini Bapak Ibu sekalian repot, tapi saya telepon, namun boleh kita tunda dulu ke kantor. Saya bilang sama Bapak Haji Suhardiman, Pak Heri kemarin ada telepon pasti yang beli piring dari Mas Bagi. Kemudian dia telepon, ayo beliau bisa dia luangkan waktunya. Belum kesibukannya, beliau ini wakil Bapak Tuan Guru Bajang, Rektor Institut Agama Islam Hamzah Wali Pancor. Belum tugasnya di UNRAM Bapak Ibu. Jadi bolak-balik. Makanya saya tawarkan dia beliau ini pakai Pak Edianto jadi supir supaya beliau bisa tidur di atas mobil. Alhamdulillah bisa dipakai sudah berapa kali. Karena kalau mau tunggu tidur tadi tempatnya nggak bisa, ayo bisa tidur di atas mobil. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini semangat kami kemudian kami sebagai di sini tukang menjaga Bapak Ibu sekalian, bidadari penanggung tapi ingat ujian dan cobaan itu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan kebaikan itu semua. Dan yang perlu dia sampaikan kepada orang-orang tua kami, wali murid, kalau dia mau lanjut bidadari pelungguh di sini kami terima offer, silakan. Kalaupun dia lanjut di luar silakan dijaga hafalan. Jangankan hafalannya Bapak Ibu sekalian, jaga bacaan Al-Qur'annya. Mana pada sini perintah dia bila jadi kita ngajar habis sholat 5 waktu ini dia murojaah supaya jangan dia putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena darah yang mengalir di dalam Al-Quran di dalamnya maka sudah dijamin oleh Rasul Muhammad SAW sebagai ahli Allah. Dia dianggap sebagai keluarganya Allah dan dia jamin akan wajib masuk surga dan dia akan mampu menyelamatkan 10 orang dari keluarganya yang sudah dipastikan keluarganya masuk neraka. Wah pasti keluarganya 10 orang ini masuk neraka, tapi gara-gara ada yang menghafal Al-Quran keluarganya bisa diberikan syafaat, yang wajib masuk neraka itu menjadi masuk surga. Nah, ini kebanggaan kami Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan mungkin sekedar ini yang bisa kami ucapkan. Mungkin nanti ada sambutan dari Bapak Rektor juga untuk anak-anak kami yang kelas 3 ini, jangan sampai dia putus sekolah. IAIH siap menerima kita di sana, ada program tabis dan lain sebagainya. Dan kalau mau yang program yang gratis juga tapi di luar daerah yang menawarkan banyak teman. Nah, tapi gara-gara ini kadang orang tua ini tidak mau dipilih oleh anaknya. Ya kemudian pemborong ini nangku nangis malam-malam menendaya di Taumangan. Saya sudah daftar di Jakarta. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita jadi orang tua tidak dikira cengeng. Saya saja anak saya yang putri kan di Malang dia, kita kirim dia. Kalau kamu mau jadi guru bermanfaat di sini silakan cari ilmu. Biar anak saya kalau tidak berilmu nggak bisa. Nah, jadi semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Mari Pak Ketua Forum. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ini jadi sekali lagi kami ucapkan kepada orang tua kami yang kemarin sudah hampir 3 tahun kami bina, kami bimbing anak-anak kita. Kami mohon atas segala kekurangan, tentu banyak kurangnya, banyak hilaf, banyak salahnya Bapak Ibu sekalian. Ada dia kekuatan teromeh dalam memiliki kita anak tersolah Bapak Ibu sekalian. Maka melalui kesempatan ini saya mewakili semua Dewan Guru, Pembina, Pengasuh untuk tunas maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kepada anak-anak kami mungkin sekali-kali ada yang kami semprot kayak kedit. Karena dia punya penyemprotan, kalau membangunkan itu pakai semprotan kedit itu. Ya yang saya semprot itu lehernya, mungkin matanya supaya langsung berserau dia gitu.
Jadi saya merasa itu bukan karena marah, tapi karena saya sayang kepada anak-anak kita. Jadi saya pakai penyemprotan kredit, yang panggil ada tek gitu, supaya dia. Tapi yang lagi, kalau yang putri dia ada khusus temannya yang bangunkan yang putri. Kalau yang putri saya ingatkan cukup lewat colong. Nah kalau yang lagi dia di kamar. Nah jadi kepada anak-anak kami semuanya, kurang lebihnya jadi anak-anak kami silakan sekarang ijtihad wala taqsad walan tagugo filan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Jangan berikan celah-celah waktu kalian kosong, isi masa muda dengan bersungguh-sungguh, maka ketika kamu dua, kamu akan dijemput oleh kebahagiaan, oleh kesenangan. Tapi kalau masa mudamu, katanya Maulana Syekh, kamu sia-siakan, tidak kamu manfaatkan dengan maksimal, tunggu saatnya penyesalan akan menimbamu. Ijtihad wala taqsad wala tagugo filan fanadamatul uqba liman yatakasal. Mari kita sama-sama nyanyikan Kami Benih Anak Nahdlatul Wathon yang setia. 1, 2, kita mulai. Kami benih anak Nahdlatul Wathon yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar umat seluruh bersatu raja. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Wathon yang berwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa. Terima kasih. Kalau dikaji ini Bapak Ibu sekalian, ini ditulis oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh dengan cucuran air mata. Syair ini ditulis dengan cucuran air mata ketika beliau dikirim utusan ke Jawa, tujuannya mengharapkan sarjana. Kadang tinggal dia di sana karena ada pujian, mereka diambil jadi pegawai dan lain sebagainya. Ketika beliau mengirim ke madrasah Solatiyah, tapi kadang mereka tinggal di sana dan sampai itu ujian. Dan ada yang diuji Bapak Ibu sekalian, bukan hanya yang mengirim, tapi juga yang dikirim itu ujian, termasuk anak-anak kami. Jadi mari kita tuluskan ikhlas berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sebelum akhiri, kemarin memang yang akan hadir di sini Ibu Wakil Gubernur, Ibu Dr. Insinyur Hajah Rohmi Jadilah dengan Bapak Ustadz Hairul Rijal. Tapi kemarin jam 5 saya terima SMS dari beliau karena pagi ini beliau di Surabaya di kantor DPP PKB. Di situ karena beliau sekarang ini persiapan untuk menyalon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kemarin sudah kami bersama Forum Kabupaten Lombok Timur sudah memutuskan beliau Ibu Hajah Rohmi Jadilah sebagai calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah jadi pada saat ini kami mohonkan beliau izin karena beliau tidak bisa hadir. Kemarin jam 5 sore berangkat dengan Bapak Ustadz Haji Hairul Rizal ke Surabaya ke kantor DPP PKB. Nah dan juga Pak Haji Muhammad Samsul Lutfi, adik beliau akan siap hadir juga, tapi belum balik dari luar negeri, yaitu dari Belanda. Nah jadi beliau-beliau ini Bapak Ibu sekalian, dan beliau juga Bapak Haji Muhammad Samsul Lutfi, keputusan organisasi kemarin memutuskan beliau sebagai calon Bupati Kabupaten Lombok Timur. Mungkin ada ibu-ibu wali murid yang mau saksikan
Besok asrama putra sekarang sudah jadi di belakang. Sang Narabi Jari Wai Balot yang mau ikut sekarang untuk program tahfiz atau pondok, asrama putra 5 lokal, dan insyaallah asramanya kelas P sudah jadi semua dan kamar mandi lengkap sama dengan asrama yang putri. Dan berugah, cuman mohon maaf yang putri tidak ada berugahnya. Kalau kami kemarin kebut berugahnya untuk yang putra. Ini sudah lihat ini jendelanya, berkurlah modal syekh dari dunia, mudah-mudahan sampai surga bighairi hisab. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الذين آمنوا
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Kebersihan itu wajib bagi setiap muslim. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Al-yadul ulya khairan minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Alif, bacakan ibu guru hadis tersenyum. Tabassum kafi wajahi aika sadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu terletak pada niat. Jannatu tahta aqdamil ummati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya,
Junaini, Diana Aulia Putri, Arista Juniantari, Baik Jania Sari, Baik Ida Malulu, Baik Nafita Zaina Putri, Dea Amira, Eka Ikrima, Gurun Dawia Janila, Kasih Amalani, Lady Rizky Ramdhani, Ovi Kurnia, Sri Handayani, Suci Mulyana Sari, Suci Rohmatul Izzah. Muhammad Taufik Ismail, Muhammad Ali Fikri, Pangeran Atanabil Syakir. Acara penempatan ini untuk mengambil tempat kembali agar duduk secara rapi. Silakan. Beliau ini tidak hanya ketua dan pengasuh, tapi juga menjadi wakil, karena beliaulah yang mengambil tugas untuk memberikan seluruh waktu beliau mengurus madrasah ini, mengurus anak-anak kita, memberikan perhatian yang luar biasa. Kalau tadi beliau mengatakan tiang ini sibuk, tiang ini kerjanya paling 5 sampai 6 jam saja sehari. Tapi kalau beliau ini 24 jam sehari. Anak-anak belum bangun, beliau sudah bangun duluan. Tiang lihat kalau anak-anak belum makan, beliau tidak makan. Itulah guru yang sesungguhnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga beliau dipanjangkan umur, diberi keabiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga beliau. Tunas maaf Bapak Ibu, saya agak terharu karena ingat mulai dari pertama kita tiang bersama Pak Haji Suhardiman sama beliau ini perjuangannya luar biasa. Dulu tempat ini bukan milik kita. Kita tunjuk dia dengan dari jauh karena kita nggak berani mengklaim bahwa tanah ini adalah milik kita.
Berkat perjuangan beliau luar biasa, sekarang pondok ini sudah berkembang pesat, sudah ada asrama untuk putra dan putri, sudah ada lembaga-lembaga baru yang ditambahkan. Anak-anak kita bisa berteduh, bisa tidur dengan nyaman, bisa mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Yang dia hormati dan muliakan seluruh tamu dari desa, para ustadz yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan selalu memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai jariyah, menjadikan sebagai hujah bagi pelunggu semua, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati pelunggu semua dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan yang berbahagia anak-anakku, seluruh lulusan yang tahun ini menyelesaikan masa studinya, masa belajarnya di Pondok Pesantren Raudatul Mujahidin NWDI Kumpung ini. Saya ucapkan selamat, kalian pantas berbangga karena kalian adalah sedikit orang dari jutaan, bahkan 1 miliar atau hampir 2 miliar lebih anak-anak muda seusia kalian itu yang memilih untuk mengorbankan masa main-mainnya, untuk mengorbankan masa bersenang-senangnya, untuk mengorbankan kesempatan berhura-huranya hanya untuk mendalami Al-Quran. Insya Allah nanti mereka akan cemburu pada kalian, karena kalian akan menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk semua keluarga, untuk wali murid, bapak dan ibu, selamat berbahagia. Yang sampaikan, pelungguh pantas dan sungguh patut untuk bersyukur karena bapak dan ibu memiliki putra dan putri yang mau mempelajari Al-Quran. Tadi sudah disampaikan bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi pelungguh dan anak-anak pelungguh ini sudah masuk dalam kategori manusia terbaik. Tinggal pelungguh tambahkan dengan doa agar putra putri pelungguh ini istiqomah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pelungguh keluangan rezeki, memberikan pelungguh kemampuan untuk terus menjaga putra putri pelungguh ini agar tetap di jalan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh tamu undangan, tiap berdiri mewakili Bapak Rektor Institut Agama Islam Muhammad Zarwadi Pancor. Kalau ada pertanyaan, kan itu Pak Heri katanya, bukankah dia kepala SMK? Memang dia kepala SMK di sini, tapi kebetulan bulan ini adalah tepat 20 tahun dia membantu Bapak Tuan Guru Bajang di Institut Agama Islam Muhammad Zarwadi Pancor. Pernah menjadi wakil dekan 1, pernah menjadi wakil rektor 3, pernah sekarang ini sedang menjadi wakil rektor 1. Jadi memang beberapa urusan kampus itu ya selesai di kita lah, kita yang urus, karena beliau punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada hanya mengurus kampus saja. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan beliau, YIH ini sekarang ini sudah tumbuh dan berkembang. Anak-anakku dan para wali murid yang berbahagia serta para tamu undangan yang saya muliakan, yang ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, Tuan Guru Bajang dulu pernah mengatakan begini. Beliau mengatakan keberkahan terbaik itu adalah keberkahan yang bersambung. Apa maksudnya? Kemudian beliau memberikan penjelasan dengan mencontohkan, misalnya kalau kita menginginkan keberkahan yang sempurna, maka belajarlah di tempat di mana guru kita berada atau di tempat di mana guru kita belajar, sehingga ilmu keberkahan yang diterima oleh guru kita dari gurunya itu juga kita terima. Contoh, kalau sekarang adik-adik ini yang SMP sudah tamat di SMP di Ponpes Raudatul Mujahidin, kalau ingin keberkahannya ini bersambung, maka silakan melanjutkan di Ponpes di sini. Silakan melanjutkan di Pondok Pesantren Raudatul Mujahidin. Boleh memilih MA, boleh memilih SMK. Tapi ingat, Al-Qur'annya diteruskan, Al-Qur'annya dipelihara. Yang sudah tamat aliyah, yang sudah tamat SMK, belajar di tempat di mana guru kita pernah belajar. Di mana guru kita pernah belajar? Al-Mukarram Bapak Tuan Guru
pernah belajar di IAIH. Beliau ini sarjana pendidikan Islam yang alumni IAIH. Ibu kepala sekolah SMP juga beliau adalah alumni di IAIH. Sehingga ilmu yang anak-anakku dapatkan di aliyah, ilmu yang didapatkan di SMK itu keberkahannya bersambung karena bertemu dengan guru yang sama atau belajar pada guru dari guru-guru kita. Itu yang dikatakan oleh Tuan Guru Banyak sebagai keberkahan yang bersambung. Jadi jangan putus keberkahan itu hanya karena kita tergiur untuk melanjutkan di tempat-tempat yang jurusannya terdengar keren. Bukan tidak boleh, itu boleh. Tapi kalau selama ada di sini, maka sebaiknya sambung keberkahan itu sebagai bagian dari upaya kita untuk mendapatkan keberkahan yang sempurna. Kenapa keberkahan itu penting, anak-anakku semua? Karena keberkahan itulah yang menjadi faktor utama kesuksesan. Ada orang yang bilang begini, kesuksesan itu 99% usaha dan 1% itu nasib. Sebenarnya tidak begitu. Yang benar itu adalah 1% usaha dan 99%-nya nasib. Dan nasib yang baik itu boleh jadi ditentukan oleh keberkahan. Boleh jadi ditentukan oleh keberkahan. Sekarang ada orang yang dari sekolahnya pintar sekali, juara, ranking terganti, tapi karena dia tidak memiliki keberkahan, kemudian dia hidup sebagai orang yang biasa. Ada anak-anak kita yang kemampuannya biasa saja, dia hormat kepada gurunya, dia ikuti semua arahan-arahan ustadznya, dia ikut di mana ustadznya belajar, meskipun kemampuannya biasa, maka dia akan lahir sebagai orang yang luar biasa. Itu menjadi salah satu faktor dari kesuksesan hidup. Tiang ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, anak-anakku semua, tiang ini jadi macam-macam bukan karena tiang ini pintar, banyak yang jauh lebih pintar dari tiang, banyak yang jauh lebih pintar dari tiang. Tapi karena tiang berusaha untuk sekali lagi tadi tidak memutus keberkahan, tiang belajar kepada guru di mana guru tiang dulu belajar, sekolah di mana guru tiang dulu sekolah, mencari keberkahan dengan cara patuh terhadap ustadz tiang. Tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk terhadap ustadz tiang, tidak pernah bercerita tentang hal-hal yang buruk tentang sekolah tiang. Alhamdulillah Allah memberikan rahmat dengan menjadikan tiang pada tempat-tempat yang lain. Tahadus bin nikmah Bapak dan Ibu. Tiang dulu ketika jadi kepala sekolah umur 24. Umur 24, di tahun guru ini baru kita setahun jadi guru, kemudian di tahun kedua itu tiang dipilih untuk menjadi kepala sekolah, bukan karena tiang pintar, padahal tiang paling kecil, tapi mungkin karena doa guru-guru tiang dulu. Kemudian umur 27 itu jadi dua jadi kepala sekolah. Sanawiyah sama SMK waktu itu. Umur 30 tiang sudah menjadi wakil dekan. Umur 35 tiang sudah menjadi wakil rektor, masih sangat muda. Bukan karena tiang yang paling pintar, tapi dulu mungkin itu adalah berkat dari doa guru-guru tiang dan orang tua tiang. Maka anak-anakku, kalau mau sukses, caranya sederhana satu, jangan lepaskan Al-Quran. Ini kaidah hidup yang pertama. Tiang ini bukan penghafal Al-Quran, bukan penghafal Al-Quran. Tadi tiang ngobrol sama Bapak Ketua Forum. Dulu di zaman kita, zaman saya sama Pak Andi, dulu saya seangkatan dengan Pak Andi yang sekarang di kantor desa. Itu jarang sekali ada lembaga-lembaga pendidikan penghafal Al-Quran. Hampir denara atau sekolah yang memang ada program menghafal Al-Quran. Sehingga kalau ada kawan-kawan seusia kami yang menghafal Al-Quran, mungkin boleh jadi itu bukan karena dia sekolah di sekolah Al-Quran, tapi memang dia belajar sendiri didampingi oleh orang tuanya apapun dia punya guru khusus. Tapi kalau sekarang Bapak dan Ibu, banyak sekali lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program menghafal Al-Quran. Nah, program atau madrasah-madrasah seperti itu harus diisi penuh. Isi dia, kejar dia, jangan sampai kita menyesal. Karena seperti disampaikan Bapak Tuan Guru tadi, ya salah satu yang bisa mensyafaati kita itu adalah Al-Quran. Al-Quran ya. Jadi kalau sekarang kita menghafal Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, insya Allah kita akan dapat syafaat. Yang kembali kepada yang tadi, pertama, syarat kemuliaan itu adalah dekat dengan Al-Quran.
Ini banyak ustadz yang menjelaskan. Ustadz-ustadz kita mengatakan semua yang dekat dengan Al-Quran itu pasti mulia. Contoh, kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia? Karena di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Ya, Al-Quran diturunkan. Kenapa Rasulullah itu menjadi Rasul yang paling mulia? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau anak-anakku ingin mulia, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Kalau bisa lanjutkan hafalannya, yang sekarang 9, besok jadi 10, terus sampai 30. Ya, nah, kita yang dah hafal ini minimal istiqomah baca Quran. Di HP kita ini pasti download aplikasi Al-Quran. Sebelum baca yang lain, baca Al-Quran dulu, barang-barang 2-3 ayat. Ya, itu juga bagian. Kalau sebagian ulama mengatakan hafizul Quran itu bukan hanya yang menghafal, tapi yang memelihara Al-Quran, menjaga diri untuk terus membacanya, bilang maghrib, bilang subuh, bilang selesai sembahyang. Kalau kita terus-menerus beristiqomah menjaga diri kita untuk terus bisa membaca Al-Quran, insya Allah kita juga menjadi orang yang masuk dalam golongan hafizul Quran. Ini kata sebagian ustaz kita, sehingga itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, syarat kesuksesan itu adalah kalian itu harus berbakti, anak-anakku berbakti kepada orang tua. Yang namanya berjuang itu sebentar saja. Sebentar kita di pondok paling 3 tahun. Sebentar kita kekurangan lauk. Sebentar kita makan tempe. Sebentar kita makan kangkung. Itu sebentar, hanya 3 tahun, hanya 5 tahun, hanya 6 tahun paling lama. Setelah itu kita akan memetik hasilnya sepanjang hayat kita. Saya ini juga pondok dulu 3 tahun. Di pondok kita, lauk kita itu hanya tempe. Pagi-pagi itu sambal antam, siangnya tempe goreng sama bihun, malamnya itu telur. Hanya 3 tahun kita tidak terlalu sering makan daging, tapi di tahun setelahnya kita akan menikmati hasilnya. Maka kalau kalian berjuang jangan mengeluh. Ini namanya kita sedang berjuang. Kalian sudah melewati masa perjuangan 3 tahun. Yang sanawiyah, yang SMP sambung dia ke aliyah, sambung dia ke SMK, diam di asrama, lanjutkan hafalan Al-Qurannya. Berjuang itu sebentar saja, paling lama 5 tahun. Setelah itu kita akan menikmati hasilnya sepanjang hidup kita. Yang ketiga, bapak dan ibu, ini khusus untuk bapak dan ibu. Bapak dan ibu, anak-anak kita yang ada di depan ini adalah calon menantu terbaik. Calon menantu terbaik. Kenapa? Sudah ada garansi. Pertama, akhlak penghafal Al-Quran itu pasti bagus. Ya. Tanda ya nih kan. Anak-anak kita ini tanda. Lema abu bahwa yang berari anak-anak itu peta ya. Sabodo anak bapak peta sadina, sabodo anak kita peta sama bapak supaya kafanahnya itu terjalin. Kesetaraannya itu terjadi, penghafal Al-Quran dan penghafal Al-Quran, maka dia akan melahirkan generasi yang unggul. Lalu dede berari nani, pada kuliah juga, Nah kemudian yang terakhir, bapak dan ibu, kemarin yang diskusi dengan Tuan Guru Hudatullah di Pancor, di kampus. Jadi beliau mengatakan begini, sekarang itu dunia itu sudah lain. Kalau dulu asal banyak ilmu kita, banyak hafalan Al-Quran kita, kedudukan kita pasti mulia di masyarakat itu katanya. Tapi sekarang dunia itu sudah berubah. Walaupun ilmu kita banyak, hafalan Al-Quran kita banyak, tapi kita tidak punya ijazah. Dia terpundi tebaran bagus si manusia tadi, si masyarakat tadi. Maka penting untuk melanjutkan kuliah setinggi-tingginya. Penting untuk meneruskan kuliah setinggi-tingginya sampai jenjang S1, S2, dan S3, agar kita punya sertifikat dunia yang dapat kita gunakan untuk mempermudah hidup kita dan mempertinggi kedudukan kita di mata manusia. Kalau di mata Allah semua menghafal Quran pasti sudah luar biasa, tapi kita hidup di dunia yang kalau yang dalam doa kita itu dunia itu harus bagus, sehingga akhirat kita itu juga bagus. Oleh karena itu dorong anak-anak kita ini, fasilitasi mereka untuk melanjutkan kuliahnya. Di IAIH Pancor itu Bapak dan Ibu ada 10 jurusan, 10 program studi. Pertama namanya ada PAI, Pendidikan Agama Islam. Itu bisa jadi guru.
Kemudian yang kedua itu ada namanya PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Setelah tamat dari situ, kalau mau ke Mesir, mau kemana saja, mau ke Yaman, mau kemana saja, mau menjadi guru bahasa Arab itu bisa. Yang ketiga ada namanya PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, menjadi guru di SD dan menjadi guru di Ibtidaiyah. Yang keempat namanya PIAU, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sabaru, ajak anak-anak sabaru kode-kode. Kemudian di Fakultas Syariah ada namanya Hukum Ekonomi Syariah. Itu bisa jadi pengacara, bisa jadi hakim di pengadilan agama, bisa menjadi hakim agung, bisa menjadi penyuluh, bisa menjadi karula. Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian yang kedua itu namanya Ekonomi Syariah. Itu bisa menjadi pegawai bank syariah, menjadi bankir, membuat, mendirikan lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga itu namanya perbankan syariah, sama, bisa menjadi pegawai bank, bisa menjadi direktur bank, bisa mendirikan bank sendiri. Kemudian di Fakultas Dakwah itu ada 3 jurusan. Yang pertama itu adalah komunikasi penyiaran Islam. Kalau mau menjadi dai yang hebat, mau menjadi mubalik yang hebat, mau menjadi pegawai Kemenak yang hebat, maka bisa masuk ke KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Karena ada penyuluh, mau menjadi anggota organisasi MUI bisa di situ. Ada PKI namanya Bimbingan Konseling Islam, menjadi guru BK, menjadi psikiater bisa di situ. Kemudian ada manajemen dakwah. Jadi ada 10 yang disiapkan oleh Institut Dakwah Islam Hamzah di Pancor yang tidak perlu kita cari keluar, dan alumninya sudah tersebar di mana-mana, menjadi PNS dan menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang didengar. Itu yang terakhir Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya saya berdoa, tiap berdoa atas nama pertama sebelum doa yang ingin sampaikan sekali lagi atas nama Rektor Institut Dakwah Islam Hamzah di Pancor, mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua, mengucapkan selamat kepada semua wali santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai pahala yang terus mengalir bagi pelumpuh semua. Semoga anak-anak kita dijadikan sebagai cahaya di dalam keluarganya dan di dalam masyarakatnya, yang insya Allah akan semakin banyak ahli Quran di tengah masyarakat kita ini. Pasti masyarakat kita akan menjadi semakin baik. Pasti masyarakat kita ini akan semakin baik, dan generasi Islam ini juga pasti akan menjadi semakin hebat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi penyemangat untuk kita semua, terutama untuk anak-anakku yang akan melanjutkan kuliah dan melanjutkan studinya. Silakan, boleh saja kemana saja, ya boleh kemana saja boleh, tapi sekali lagi yang terbaik itu adalah yang keberkahannya bersambung. Itu seperti yang diamanatkan oleh Bapak Tuan Guru Fajar kepada kita semua. Demikian, mohon maaf kalau ada keliruan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhan wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain syarifain sari'an bi zatillah ya rabbal alamin. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhir sahhil, sahhil alaina kull asir, sahhil alaina kull asir ya Allah, sahhil alaina kull asir bijahil basyirin nadir. Allahumma arzuqna al-ilma wal amala wal ikhlas
Allahumma inna nas'aluka al-huda wad-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hasin bihi akhlaqana wa nawwir bihi quburana ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita akhiri doa ini dengan kita sama-sama membaca doa khatam Al-Quran dengan suara yang keras dan merdu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nakhdatal watani wa nakhdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa taftaha alaina wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.